Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wazidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Ya abna'i wa banati as-solihat, tahaddus nikmatillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat-ingat kembali, kita menyebut nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Insyaallah mulai malam ini kajian untuk akhwat dan ikhwan akan digabung di Masjid Al-Amir ini ya. Pada kesempatan ini Ustaz diberi amanah untuk menyampaikan pada kalian semua, ini masuk dalam kitab atau kajian tentang tauhid ya. Nah, pada kesempatan ini dan kesempatan berikutnya, kalau Ustaz yang mengaji kajian sini, Ustaz akan menyampaikan sebuah kitab yang ditulis orang ulama besar di Madinah. Ya, ini yang maksud Ustaz. Tahaddus nikmatillah anak-anak sekalian. Kitab ini Ustaz dapatkan langsung atau terima langsung dari tangan penulisnya, yaitu As-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Badar hafizahullah taala di Masjid Nabawi. Kitab ini anak-anak berisi tentang hadisasi tentang keimanan, yaitu lebih khusus tentang masalah tentang tauhid anak-anak. Nah, ini anak-anak bisa lihat kitab ini namanya Kitab Ahadisul Iman. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang keimanan. Nah, Ustadz membawakan hadis ini anak-anak atau kitab ini tahaddus nikmatillah setelah Ustadz mendapatkan langsung izin dari beliau hafizahullah taala. Ustadz meminta izin kepada beliau untuk menyampaikan ini kepada ya ikhwan dan akhwat atau murid-murid yang Ustadz sampaikan. Jadi alhamdulillah beliau mengatakan seperti ini, tafadhal ala qadril istita'ah katanya. Jadi silakan sesuai dengan kemampuan yang engkau dapatkan dari Allah. Jadi sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Jadi semampu Ustaz akan sampaikan dari keterbatasan ilmu Ustaz dapatkan tentunya. Jadi kemampuan Ustaz dalam menerjemahkan apa yang beliau ingin sampaikan. Tapi dari hadis pertama sampai seluruh hadis ini sudah Ustaz baca semuanya anak-anak. Ya, Ustaz merasa ya ini sebagai mimbab faedah juga anak-anak, bahwasanya anak-anak kalau ada muhadharah atau ada kajian seperti ini, seolah-olah kajian itu mengenai diri kita. Justru itu adalah suatu kebaikan. Jadi jangan kita merasa misal disampaikan suatu nasihat, satu kalimat atau apa itu, kita melihat ini ternyata ini kena si fulan, ini untuk si fulan atau ini untuk si fulana. Bukan anak-anak. Justru kita merasa anak-anak kalau ada kajian itu atau nasihat itu, kita merasa seolah nasihat untuk diri kita sendiri. Dan ini Ustaz sampaikan kepada beliau waktu itu.
Jadi subhanallah ya Syekh, saya sudah membaca kitab antum ini dari awal sampai akhir, seolah-olah nas ini hanya untuk saya saja. Saya katakan seperti itu sama beliau. Maka saya mohon izin pada antum untuk anak sampai juga pada saudara-saudara saya yang lain. Dan beliau seperti tadi menjawab, tafadhal ala qadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan antum. Silakan katanya beliau. Oleh karena itu Ustaz sampaikan pada antum semua apa yang beliau sampaikan atau sampaikan dalam kajian atau dalam kitab ini ya. Baik, qala al-muallif hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Muqaddimah. Beliau mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz langsung terjemahkan saja nak ya. Ini adalah sekumpulan atau kumpulan tentang penjelasan tentang iman yang bermanfaat, di mana kita semua ketahui bahasanya tujuan yang paling agung yang kita cari, yang paling besar di dalam kehidupan ini, dan tujuan yang paling tinggi adalah, dan ini merupakan kebutuhan manusia yang sangat-sangat urgen sekali, yaitu kebutuhan mereka terhadap ilmu tentang iman ini, dan juga mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seorang manusia di kehidupan di dunia ini, anak-anak sekalian, hajatnya yang paling besar adalah seperti, tidak ada hajat mereka yang paling besar seperti kebutuhan mereka untuk mengenal, untuk mereka beriman kepada Allah, dan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk beriman dengannya. Karena apa? Sesungguhnya kehidupan seorang hamba yang hakikat, yang sebenarnya, inilah kehidupan yang hakikat, sesungguh kehidupan yang sesungguhnya dari seorang hamba, yaitu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan, terimalah atau sambutlah atau penuhilah panggilan atau seruan Allah dan Rasulnya tatkala Allah dan Rasulnya menyeru kalian, meminta kalian untuk apa? Kepada sesuatu yang akan buat hati kalian akan hidup, akan buat kalian akan menjadi hidup hati kalian. Surat Al-Anfal ayat kan ke-24. Fal hayatul hakikiyah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu tidak akan bisa kita dapat, tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dengan kita mewujudkan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh telah waqad jama'tu fi hadzal kitab. Syekh di sini mengatakan, aku telah mengumpulkan dalam kitab ini sekumpulan hadis-hadis tentang keimanan yang diiringi dengan penjelasan-penjelasan arti, makna, dan penjelasan-penjelasan yang terkandung dalamnya, yang beliau juga mengambil faedah-faedah yang sangat banyak dari hadis-hadis tersebut. Nah, pada hakikatnya beliau katakan ini adalah halaqah yaumiyah, ini adalah kajian harian yang beliau sampaikan pada bulan Ramadan yang diberkahi pada tahun atau 4 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1443 Hijriah. Jadi lebih kurang 4 tahun yang lalu, di sebuah channel televisi yang bernama Qanat As-Sunnah An-Nabawiyah, di sebuah channel televisi yaitu channel As-Sunnah An-Nabawiyah. Beliau berdoa kepada orang yang mengadakan acara ini dengan semoga Allah membalas orang-orang yang telah melaksanakan acara ini, dan beliau telah, alhamdulillah, beliau katakan beliau merasakan atau mendapat bahwa diterima oleh pemirsa saat itu dan masyarakat yang mendengarkan kajian yang beliau sampaikan. Baik, kita langsung saja anak-anak. Beliau juga ini terakhir afan, beliau berdoa, wa as'alullaha, aku berdoa kepada Allah jalla fi'ula bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulia
ayyuwaffiqana ajma'in lima yuhibbuhu wa yardah. Nah, di sini anak-anak sekalian yang salih dan salihah, Syekh di sini selalu berdoa anak-anak. Kalau anak-anak mendengarkan kajian langsung Syekh di sana, anak-anak di awal kajian beliau berdoa untuk yang mendengarkan, dan di akhir juga itu beliau berdoa untuk hadirin atau jamaah yang mendengarkan di hadis di Masjid Nabawi sana ya. Maka di sini beliau katakan berdoa untuk kita semua. Beliau berdoa dengan berwasilah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada apa-apa yang dicintai dari Allah Subhanahu wa taala, min sadidil aqwal, dari perkataan kita yang lurus, perkataan kita yang jujur, perkataan kita yang menetapi kebenaran yang sesuai dengan kebenaran al-haq, dan juga agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua anak-anak. Di sini beliau berdoa untuk kita, hafizallahu taala, wassolihal a'mal, agar kita diberikan taufik untuk bisa beramal yang soleh, melakukan amal-amal yang soleh. Wa ayyazidana bizi wa yuzayyinana, agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita ini dengan perhiasan iman. Wa ayyaj'alana hudatan muhtadin, dan dijadikan kita semua ini orang-orang yang selalu memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz langsung saja di sini beliau menyampaikan hadis yang pertama. Hadis ayu al-amali afdal, ayul amali afdal. Beliau beri judul dengan seperti itu. Apakah amal yang paling afdal? Ya, mungkin anak-anak bisa membayangkan apakah amal yang paling afdal? Coba dijawab. Salat, ahsan tanam. Salat, ya, sudah. Apa lagi anak-anak? Amal yang paling afdal? Mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Bersedekah, bersyahadat, ahsantum. Naam. Membaca Al-Qur'an, naam. Berzikir, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Iya, jawaban Anda semua benar adanya. Nah, cuma di sini coba kita perhatikan baik-baik anak-anak, coba dicatat nah ya. Coba dicatat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ayul amali afdal. Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling utama? Amal apakah yang paling agung? Amal apakah yang paling besar? Amal apakah yang paling tinggi? Yang paling afdal? Faqala, maka beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Imanun billahi wa rasulihi. Jadi amal yang paling afdal itu anak-anak soleh semua adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Waqila, kemudian ditanya lagi, thumma madza, kemudian apa lagi ya Rasulullah amal yang paling afdal itu? Beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Qila, ditanya lagi, summa madza, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Coba dengar baik-baik ya. Jadi amal yang paling afdal itu kata Rasul dalam hadis ini bahwasanya yang pertama adalah imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian hajjun mabrurun, kemudian beliau katakan haji yang mabrur. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis nomor 26 dan juga pada hadis nomor 1519. Wal lafdhu lahu, lafaz ini adalah lafaz yang dikeluarkan Imam Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis dalam kitabnya yaitu nomor 135.
Jadi dalam istilah lain anak-anak, hadis ini namanya muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, qala as-Syaikh hafizallahu taala, perhatikan anak-anak, inna ahamma ma yajibu 'alal 'abdi al-inayata bihi fi hadhil hayatil iman, fi hadhil hayat al-iman. Jadi anak-anak sekalian, sesungguhnya yang paling penting, yang paling urgen, yang paling penting dan paling urgen, yang wajib atas seorang hamba, yaitu mereka berikan perhatian yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya ini adalah tentang iman ini, anak-anak. Anak-anak semua sudah tahu apa itu iman? Siapa yang bisa berikan ta'rif apa itu iman? Nah, percaya, yakin dengan sungguh-sungguh. Ya, ahsantum, barakallahu fiik. Nah, coba ini definisi yang mencakup dari apa yang anda semua katakan itu. Coba perhatikan. Ada seorang ulama yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis namanya khamsun nunat. Ada 5 nun yang ada jumlah, ada kata-kata yang diakhiri dengan huruf nun tentang iman ini. Ta'rifnya itu apa anak-anak? Qaulun bil lisan, qaulun bil lisan, nun pertama, ya. Wa tasdiqun bil janan, nun kedua. Wa amalun bil arkan, 3 nun, nun yang ketiga. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah dengan kita mentaati Allah yang Maha Rahman, 4 nunnya. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan berkurang dengan kita taat kepada syaitan, 5 nun. Bisa? Qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, ai bi maksiatir rahman. Bisa anak-anak? Jadi iman itu anak-anak bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar dibenarkan dalam hati, tetapi juga dibarengi dengan amal perbuatan kita amalkan. Bisa dipahami anak-anak? Jadi anak-anak, sholat ini itu adalah juga amal, itu juga adalah iman. Jadi semakin banyak kita melakukan amal soleh, amal perbuatan ketaatan, maka akan makin bertambah keimanan kita, anak-anak sekalian. Nah, kemudian di sini saya mengatakan fahuwa afdalu maktasabathu an-nufusu, ini adalah yang paling utama yang diupayakan oleh jiwa-jiwa manusia. Jadi hati kita ini anak-anak selalu mencari, berusaha untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan yang paling utama yang didapatkan oleh hati kita, anak-anak. Dengannya anak-anak, seorang hamba akan mencapai derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Bahkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat ini akan tergantung kepada keimanan yang sahih yang ada pada diri kita masing-masing. Iman ini anak-anak adalah yang paling agung yang kita cari dalam kehidupan ini, merupakan tujuan yang paling tinggi dan tujuan yang paling mulia.
Pembahasan tentang iman dengan berbagai cabang-cabangnya merupakan pembahasan yang sangat penting secara mutlak anak-anak. Karena masalah keimanan ini adalah pembahasan tentang masalah agama kita ini. Wa 'azzamu usulil haqqi wal yakin. Dia merupakan pokok kebenaran dan juga yang paling agung dari pokok-pokok kebenaran dan juga pokok-pokok keyakinan yang ada pada diri kita. Dengan keimanan seorang hamba akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Dengan keimanan seorang akan selamat dari hal-hal yang dia benci atau dia tidak inginkan dan berbagai macam keburukan. Dengan keimanan anak-anak sekalian, katanya saya di sini, kita akan memperoleh mendapatkan tujuan-tujuan kita. Kita akan meraih pahala di akhirat kelak. Dan kita akan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di mana di surga itu anak-anak sekalian, kenikmatan yang tidak dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terdetik dalam hati seorang manusia pun, dalam khayal seseorang. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah SAW, anak-anak semua sudah hafal atau sering dibaca nih kalau subuh Jumat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang manusia pun, jiwa pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari qurratu a'yunin, dari hal yang menunjukkan pandangan mata nanti sebagai balasan atas apa-apa yang mereka lakukan di dunia ini, amal soleh mereka lakukan. Rasulullah menafsirkan ayat ini anak sekalian, coba perhatikan. Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, a'adattu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sungguh aku telah siapkan, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, bagi hamba-hambaku yang solih kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terdetik dalam hati seseorang, dalam imajinasi khayal seseorang. Ya, mungkin di zaman kita sekarang, zaman AI, ada orang yang mencoba membuat bagaimana indahnya surga, damai ini dan seterusnya. Sama sekali, seindah apapun yang bisa dibuat oleh AI, ya, artificial intelligence itu, anak intelligence itu, jadi kecerdasan buatan itu, mencoba menggambarkan dalam surga, tidak bisa anak-anak. Jadi wala khatara ala qalbi bashar. Jadi keindahannya itu sejauh mana mampu kita menghayalkannya, imajinasi kita tidak akan bisa mendapatkan atau tidak bisa menghayalkan bagaimana nikmat yang Allah janjikan pada orang-orang yang beriman, yang Allah janjikan nanti kelak setelah mereka masuk surga. Sebenarnya katakan saya di sini seperti itu. Nah, bagaimana tidak anak-anak? Dengan keimanan tadi anak-anak, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari neraka dan dari azabnya yang sangat pedih, yang dalamnya jurang neraka itu sangat jauh, sangat dalam sekali. Dan dengan keimanan ini anak-anak sekalian, sebenarnya saya katakan di sini, wa a'zamu min dzalika kullihi, dan yang paling besar sekali dari seluruh hal itu adalah
ayyafuza biridho rabbi subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan murka kepada kita selama-lamanya. Dan juga nanti kita akan menikmati apa anak-anak? Coba Ustaz bertanya, mungkin ada yang pernah mendengar sebelumnya. Apakah kenikmatan surga yang paling tinggi? Ya, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsantum. Jadi kenikmatan surga yang paling tinggi itu anak-anak adalah kita memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, perhatikan. Ya. Iman ini anak-anak sekalian yang soleh dan solihah, dia akan membuat hati kita tentram. Nah, wabil imani yatma'innul qalb. Dengan iman itu hati kita akan tentram. Wataskunu an-nafs, jiwa kita menjadi damai. Coba Ustaz ulangi. Kita bisa rasakan masing-masing anak-anak sekalian, ya. Jika benar tertancap iman pada diri kita anak-anak, hati kita akan tentram, jiwa kita akan damai. Fuad kita, hati sanubari kita ini akan bahagia. Wa yasurrul fuad, hati sanubari kita akan bahagia. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati-hati mereka akan tentram dengan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mereka mengucapkan berzikir kepada Allah. Karena kita ketahui ucapan itu juga adalah iman anak-anak. Ketahuilah, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi tentram, jiwa kita akan menjadi damai, hati sanubari kita akan bahagia. Ringkasnya anak-anak, fal khairu kulluhu far'un 'anil iman. Seluruh kebaikan ini anak-anak sekalian adalah cabang dari keimanan pada diri kita. Akan tergantung dari kuat tidaknya atau tinggi dan rendahnya keimanan yang ada pada diri kita anak-anak. Dan kehancuran, kebinasaan dan keburukan seluruhnya itu akan dirasakan apabila hilang keimanan pada diri seseorang atau berkurangnya keimanan pada diri seseorang. Baik, mungkin karena sebentar lagi azan Isya, Ustaz cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan dari sedikit tadi anak-anak, karena ini anak-anak, Ustaz hanya sampaikan apa yang keluar dari lisan beliau hafizahullah ta'ala. Jadi Ustaz berupaya betul menjaga apa yang beliau sampaikan ini dengan kemampuan Ustaz menerjemahkannya, sekemampuan Ustaz anak-anak. Jadi coba bisa diperhatikan tadi. Jadi apa tadi yang bisa sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa pahami dengan baik. Semoga dengan ini anak-anak
Ini akan berlanjut terus nak ya kajian ini. Ustaz belum selesai kajiannya, masih banyak sekali lembar-lembar yang harus kita buka bersama, kita kaji bersama, telah bersama dari hadis tentang iman ini anak-anak. Mudah-mudahan sedikit tadi ada manfaatnya, ada sepatah dua kata yang disampaikan tadi tertancap dalam hati sanubari kalian semua, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sebagaimana doa tadi yaitu apa? Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, yang bermanfaat buat kami. Allahumma ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat buat kami, dan berilah kami kemanfaatan dengan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Warzuqna ilman tanfa'una bihi. Jadi anak-anak, ilmu itu juga adalah rezeki anak-anak. Sebenarnya makna dari doa ini. Warzuqna ilman tanfa'una bihi, dan berikanlah kami rezeki berupa ilmu yang bermanfaat bagi kami dengannya. Dan yang lain wajibna ilman, dan yang lain di Rasulullah berdoa diajar kepada kita, dan tambahkan kami ilmu pengetahuan. Baik, sebelum akhir ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas atau terlalu cepat Ustaz bicara. Nah, yakfi insyaallah. Baik. Kalau begitu Ustaz mengikuti gurunya Ustaz, beliau biasanya mendoakan buat kita semua, dan itu juga kembali sunnah ini adalah dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW apabila beliau bermajelis dengan para sahabatnya, beliau biasanya membawakan doa ini untuk